Dunia ini bukan tempat tinggal kita, bukan. Dunia itu tempat untuk kita tinggalkan. Istri saya itu diambil orang, saya ditinggalin. Pernah mau jadi bencong waktu itu maksudnya siapa tahu berpikir tiba-tiba enggak ada. Yang penting ada. Darah saya yang 200 atau 300 turun normal di bawah 100 demi Allah. Itu kuncinya apa? Ah. Ini. Ya, apa King of David-nya belum teruji itu demi Allah. Itu rahasianya ternyata di situ. Berbuka jalan. Itu dengan sendirinya Pak. Itu barang laki-laki itu kuatnya itu kayak. Tapi kalau sekarang Wah udah siap nih. Kalau perlu 4 istri bisa nih. Negative K, nothing further, just two camping in the corner. maju mo ko. Bang Leo, ini menarik nih. Kita kedatangan seorang, saya punya sohib ini, bro. Ini udah belasan tahun saya kenal beliau nih. Jadi perkenalkan diri dulu lah Pak Yusuf, karena kita kalau mau perkenalan kayak agak susah bro. Kalau perkenalan terlalu resmi ya. Asal dari mana Pak Yusuf? Saya aslinya dari Jogja ya. Orang Jogja. Jogja, cuman saya lama di Jakarta, sekitar 10 tahun gitu kerja di Jakarta. Sebelum ke Amerika, ke New York. Sedap. Iya. Udah berapa lama di sini Pak Yusuf? Kurang lebih 20 tahun. 4 periode ya? Berapa kan? 5 presiden dong. 5 presiden US udah pasti. Karena saya ke Amerika itu bukan karena nyari uang. Iya. Karena saya divorce. Istri saya itu diambil orang, saya ditinggalin. Oh, perbaiki dulu. Ya, nah karena ini penting sekali nih. Ini masalah keluarga soalnya. Saya ditinggal sama istri. Waktu itu saya di Jakarta. Ini true story ya. Saya kerja di bank. Saya bukan pengangguran. Saya ada mobil, ada rumah di Jakarta. Nggak ada kekurangan ekonomi, nggak. Saya udah berumah tangga 10 tahun. Di Jakarta tiba-tiba istri saya minta cerai. Berapa lama nikmatin yang enaknya? Oh ini sejak menikah itu udah. Istri pertama maksudnya Pak. Oh itu saya masih polos-polosnya itu. Polos Gimana? 10 tahun? 10 tahun rumah tangga. Di jangka waktu 10 tahun ini berapa lama enaknya yang Yusuf nggak ada curiga sama istri bahwa Oh, Ya. itu kita karena istri saya itu saya kenal itu sejak SMA Pak. Jadi High school sweetheart. kenal sama istri pertama itu waktu sejak SMA masih cinta monyet gitu loh. Iya. Saya nggak tahu. Itu bukan cinta monyet, Oh, iya. sweetheart. Udah sweetheart. Nah, itu namanya monyet bercinta. Oke, terus. Kalau SMP masih cinta Itu monyet. dia. Kalau ini monyet bercinta. Iya, udah jadi jambu monyet itu, bro. Terus Nggak tahu apa-apa terus berumah tangga, pacaran, SMA, kuliah sampai sarjana, sampai kerja. 10 tahun berumah tangga. Jadi saya kenal satu wanita itu 20 tahun. Tiba-tiba kenal satu wanita 20 tahun, dia tiba-tiba ninggalin saya. itu tadi saya pengen kalau boleh tahu Pak Yusuf kan 10 tahun nih Mary. Iya. Iya. Dari awal sampai 10 tahun bisa. Iya. Nah di kurun waktu 10 tahun ini berapa lama enaknya Pak masanya? Mungkin gini, Yang perasaan kebahagiaan Iya. dalam rumah tangga itu Ah. berapa lama? Ya sekitar 7 tahunan lah. Oh, that's good. 7 tahun setelah kita sama-sama dari nol sarjana, namanya kehidupan di Jakarta ya. Sibuk semuanya mencari karir semuanya. Tiba-tiba karirnya naik, saya juga mulai naik, istri saya mulai naik. Itu ada campur tangan. Miscommunication Iya. terjadi lah di situ. Iya. ya. Ada indikasi atau langsung saya minta cerai? Adalah. Adalah indikasinya dia sama orang lain kita ada. Curiga mau Curiga. tapi nggak ada bukti. Nggak ada bukti, tapi akhirnya beberapa tahun kemudian ada terbukti. Oh. Saya waktu di Jakarta itu saya nggak pernah main perempuan, saya nggak pernah, tetap taat sama agama. Terus di Jakarta ya, tiba-tiba berumah tangga, kemudian saya ditinggal istri, saya kesini gitu. Menurut Pak Yusuf, apa yang dia tidak suka sama Pak Yusuf hingga yang tinggal begitu Mas, harus ada alasannya toh. Itu tadi yang lebih King of David-nya belum teruji itu, karena masing-masing sibuk. Dia sampai punya karir cukup tinggi di perusahaan farmasi Amerika ya. Oh. Sempat manajer di atas manajer. Saya juga sibuk di bank.
gitu, punya karir juga, jadi masing-masing sibuk, jadi komunikasi kurang. Kalau yang kedua, Yang kedua itu karena kurang cocok, itu saya saya menikah, saya dapat surat, kemudian saya ambil anak saya. Itu istri saya nggak siap sama anak saya. oh menjadi Oh. oke itu biasa. Tapi kan paling enggak dia tahu dong. Iya, Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf ada anak. punya anak. Iya. Saya udah beritahu saya punya anak, Mau dibawa? cuman sama sekali saya nggak punya Niat. niat untuk bawa anak saya. Oh, oke. Setelah itu waktu itu kondisi anak saya rindu sama ayah. Oh, oke. Oh, of course. Iya, dong. ya of course. Karena Akhirnya itu saya kan ambil. bloodline. Iya. Itu bloodline, nggak bisa. Akhirnya dia anak saya rindu, saya ambil ke Indonesia. Indonesia, kemudian saya bawa ke istri saya yang baru. Istri saya nggak siap gitu loh. Jadi di situ mulai Nggak cocok. nggak cocok. Enggak cocok. Tapi Pak Yusuf ini kan, sorry Pak Yusuf, umur berapa sekarang Pak Yusuf? Saya umur 56. 56. Oh, masih muda. Masih muda, emang abang berapa? Oh, jangan. Oh. Ini enggak ada umurnya jadi. Nggak ada umurnya dia. Jangan ditanya. Saya itu kalau dihitung-hitung, Iya, iya, kalau itu 37 lahir baru. Lahir baru. itu kalau dihitung. Iya, kalau dihitung Iya. lahir baru. Jadi sempat nggak berpikir wah saya sudah tidak mau menikah lagi? Karena ada orang begitu juga. Iya, sewaktu itu nggak kepikiran menikah dulu. Oh, Tapi setelah 5 tahun Eh. di sini baru saya kepikir gitu. Jadi pikiran. saya sendiri nggak enak. terdesak atau gimana? Enggak, dengan sendirinya aja saya butuh. Oh, iya. Iya. Itu. Anulah pendampingnya keluarga lah. Secara fisik, Hmm. ya loneliness itu di negara orang itu not really good. Right. Ya. Iya. Terus itu berapa ratus tahun bertahan itu yang kedua? Cuman hanya sempat kurang dari 2 tahun ya. Terus setelah itu menganggur lagi berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. Saya kosong gitu 10 tahun. 10 tahun itu biasanya sudah tidak nyambung, kok tiba-tiba bangkit lagi kembali Nah, ini itu dia punya dia. anu ini. Soalnya kan ini yang second time gagal, that's it. I throw the towel. Pernah mau jadi bencong waktu itu maksudnya siapa tahu berpikir tiba-tiba enggak ada. Yang penting ada yang sayang. Enggak, kan? maksudnya kan butuh pendamping tadinya nih. Ini Amerika nih. Mau kemana itu tamu yang di sana di luar sana itu? Suruh masuk dia, suruh masuk dia. Bahaya ini pun sampai lari kita punya tamu, bayangkan tuh. Takut. Memang gemetar dia kena ayat. Oke, terus. Nah, mungkin ada sesuatu sehingga dia bilang saya mau coba lagi gitu. Akhirnya dalam 10 tahun. 10 tahun. Ya. Itu kuncinya apa? Ini. Nah. Tiba-tiba 10 tahun udah mau throw the towel. Keluarkan Excuse senjata me. lagi, senjata Oh. baru. Teknologi baru kali. Rambo keluar lagi ya kan? Biasanya itu ada teknologi baru yang artinya ada pamungkas lah. Kalau Oh, tidak ada pamungkas, orang biasanya langsung naik bendera putih memang. That's it. Throw the towel. Oke, That's it. coba. I'm done. Bagaimana Nah, itu kira-kira? Gimana tuh? Yang saya alami, saya senang tirakat. Puasa jalan ini Senin Kamis itu cukup lama. Tapi hasil yang saya peroleh itu kurang cepat gitu, lambat gitu. Kemudian saya kebetulan sibuk dengan yang tadi jamaah tablik. Sampai sekarang pun saya masih menyibukkan diri. Jadi kalau di agama Kristen misionaris, nah, itu saya di agama Islamnya jamaah tablik. Berdatangan jamaah dari luar negeri, dari Malaysia, dari Indonesia datang ke sini. Alhamdulillah saya terpilih gitu loh, atau dipilih. Karena nggak ada lagi orang Indonesia yang men-take care jamaah-jamaah yang datang. I think saya. Mungkin Bukan Mas Heri tahu Iya, iya. dari mungkin udah jalan lebih 7 tahun, jalan 10 tahun gitu. Kenapa nggak ada orang lain selain saya gitu loh? Ya, Karena dipilih. apa? Di sini tuh nggak ada gaji. Kalau nggak ada gaji di jamaah tablik itu nggak ada. Ya. Itu justru kita itu menjemput daripada jamaah tamu dari datang di airport, kemudian kita bawa ke masjid. Iya. Dari masjid kemudian pindah ke masjid lagi selama ada yang 40 hari, ada yang 4 bulan. Itu nggak ada yang mau gitu loh. Ya saya nggak tahu kok ada tergerak hati gitu loh. Dengan begitu tadi itu kemudian saya ada yang 4 bulan jamaah dari Indonesia, dari Malaysia, ada jamaah 4 bulan dari Surabaya, ada 4 orang itu
4 orang itu 2 diantaranya ngamalin puasa Daud. Hmm. Kemudian saya kan udah puasa Senin Kemis. Kemudian dia itu encourage saya, mendorong saya. Kamu puasa Daud aja gitu, lebih sehat, lebih bagus gitu. Pertama saya udah puasa Daud itu King of David itu udah tahu lama sekali. Lama sekali itu puasa Daud tuh bagus, tapi belum pernah ngamalin. Itu kebetulan dari jamaah dari Surabaya itu memotivasi saya. Pertama itu dia begitu datang dia udah beritahu, tapi masuk telinga kanan, telinga kiri. Iya. Tapi nggak setelah proses ya, iya, Belum tapi- hidayah, belum dapat hidayah. Iya, akhirnya udah 4 bulan di sini, dia pulang, saya langsung tergerak gitu loh. Oh, ada bagusnya juga loh. Akhirnya saya ngamalin. Dan ngamalin itu, saya kan udah sendiri kurang lebih 10 tahun. Saya pengen istri nih, pengen istri. Sempat saya di New York itu kan tadi abang, saya udah cerita ke abang kan 3 kali ditolak Betul. sama wanita. Di New York. Di New New York York. aja 3 kali. 3 kali, kemudian saya coba lagi di Maryland 3 kali ditolak. 6 kali berarti. 6 kali itu. 6 kali. Itu yang terhitung. Yang tidak diingat masih ada. Saya kadang-kadang mikir nih ada apa Ada ini? apa? Oke. Saya kalau dipikir juga nggak jelek-jelek amat ya. Oh, Oh, so excuse me. aduh sorry. Oke, oke. Ini terus terang aja, tapi kenapa nggak ada yang mau gitu? Alasan inilah ini gitu. Akhirnya saya jalin puasa Daud. Nah, Itu dalam kurang lebih hitungan bulan itu langsung dapat. jodoh. Iya, yang Malah abang kalian dilamar lagi. Iya. Wih. itu begitu cepat. Dan trauma saya kenapa 10 tahun gak menikah karena terus terang aja saya nanya seluruh ke Mas Heri gimana cara membagian tempat tidur, Ini ahli. tapi nggak pernah dijawab-jawab. Oh. Akhirnya saya dengan puasa Daud itu ketemu jawabannya. Oh. Itu amalan saya, sehari puasa sehari enggak. Jadi itu kalau tingkat derajatnya itu di atas jauh dari puasa Senin Kamis. Iya ya. Dan itu semua yang apa inginkan itu dimudahkan itu. Di antaranya apa? Saya udah punya sakit diabetes. Di antaranya kan kalau diabetes, jantung, diabetes, penyakit lainnya itu Ngikut. ngikut itu pasti dipastikan itu untuk berhubungan istri itu nggak bisa. Karena apa? Masalah darah. Darahnya gulanya tinggi. Saya punya masalah diabetes. Kemudian saya dinasihati dengan jamaah Surabaya itu, kamu puasa Daud, nanti diabetes kamu akan diselesaikan sama Allah. Bener. Sekarang saya normal. Itu dengan kuasa puasa Daud itu kayak dikenalin gitu loh. Petunjuk dari hati itu, oh ya kamu ngubungi ini, orang ini. Bener. Terbuka jalan. Terbuka jalan, saya kayak ada terapi pola makan itu. Saya diet gitu. Itu gula darah saya yang 200 atau 300 turun normal di bawah 100 demi Allah. Itu rahasianya ternyata di situ. Kalau gula darah normal itu barang laki-laki itu udah dipastikan kuat. Wah, kita bicara lebaran dulu nih kayaknya. Enggak. Terus terang Pak Leo, enggak perlu Viagra, enggak perlu. Oh, enggak apa. Wah. Sekarang Bapak Leo atau Abang Heri, ya. cek aja gula darahnya berapa. Kalau gula darah di 200-300 itu kemungkinan kecil, istilah laki-lakinya cepat. Jadi Tapi ini kalau Mas Heri ini udah kelihatan kuat. Turun. Ini lihat dulu. Namunya cepat, namunya jangan cepat. menyambung ke situ. Ini hanya untuk umur 17 tahun ke atas ya. ini- Jadi kalau Anda bukan umur 17 tahun, matikan sekarang. Get out of here. Get out. Lanjut. Kita bicara barang. Oke. Itu kalau kita ini rahasianya kalau ketahuan dari perusahaan farmasi bisa gulung tikar. Jadi itu tidak perlu Viagra. Iya. Saya bisa jamin Oke. karena saya udah ngelakuin ya. Ya. Jadi untuk penguat laki-laki dalam berhubungan membahagiakan istri di tempat tidur tidak perlu Viagra, nggak perlu obat-obat kuat verbal, nggak perlu. Turunkan aja gula darah di bawah 100. Normal. Besok gua puasa Daud dah. Itu Enggak, dengan karena dia sendirinya. 400 darahnya ini kayaknya. Enggak. Dulu itu saya 300-400. Saya karena lama nggak pernah ngecek, tiba-tiba saya cek, kaget. Oh ini alasannya ini. Karena Kelamaan nganggur. kelamaan nganggur, saya lama nggak. 10 tahun nganggur. Jadi saya untuk berumah tangga lagi itu trauma. Oh. Karena kemungkinan besar ini saya nggak Gagal. bisa bahagia. Gagal. Dengan puasa Daud King of David,
Bener, saya diberi petunjuk orang lain pada makan bebas, saya sehari puasa sehari enggak. Dengan sendiri tekun beribadah semuanya. Kemudian saya ditunjukin kayak ada firasat gitu Pak. Iya. Ada jalannya. Itu jalan itu gula darah yang semula tinggi tiba-tiba normal bawah. Itu dengan sendirinya Pak. Itu barang laki-laki itu kuatnya itu kayak Topinya tolong diturunin sedikit karena kurang Itu- bagus di itu- kamera. ini rahasia. Oh, Itu kalau bahaya, PT Pfizer itu bisa gulung tikar tuh. Oh. Iya, Iya. tahu. Ini orang pada nggak ada yang tahu. Ini rahasia. Iya. Tunggu, pertanyaannya yang saudara satu yang di luar sana katanya kalau tidak puasa apa itu ya pertanyaan. Maksudnya kalau tidak puasa apa kira-kira selain itu? Harus puasa dong. Nggak puasa nggak apa-apa. Yang penting jaga makanan. Yang penting harus jaga makanan. Hmm. Gimana supaya darahnya itu gula darah di dalam tubuh kita jangan terlalu tinggi. Ya. Makanya saya bisa ngecek sama Mas Heri atau yang abang itu. Hmm. Coba cek gula darahnya berapa gitu. Iya, iya. Kalau itu udah normal, mungkin karena kan untuk kejantanan pria di tempat tidur itu ada eksternal dan internal. Hmm. Betul. Jangan sampai ada kita walaupun kita udah kuat barangnya, tapi kita pikirannya Mental, kita itu pengaruh Iya, iya, juga. iya. Jadi kompleks itu loh. Iya, iya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya dulu, itu kemudian saya ngamalin puasa Daud, saya dapat istri. Hmm. Dapat istri, saya ditolak sampai 3 kali. 6 di New kali York. kan, 3 kali di Satu New York. laki-laki, satu kali lagi di Philadelphia nolak saya. Oh, 7 dong. 7. 7. Itu lah cukup lama, tiba-tiba saya puasa Daud, istilahnya itu dia itu pengen cepet-cepet nikah sama saya. Jadi setelah puasa Daud ini, setelah kita melihat ke belakang ini 2 kali menikah gagal, seperti 2 kali menikah sebelumnya itu related dengan yang tadi kita bicara ini, yang masalah laki-lakian ini. Iya, iya. Berpengaruh sekali dong. Pengaruh. Berarti Pak Yus juga tahu bahwa wah ternyata dulu ini kayaknya kurang salah atau kurang latihan, begitu? Iya, iya, ada kurang. Oh, oke. Tapi kalau Kurang. sekarang Wah, udah siap nih. Kalau perlu 4 istri bisa nih. 10 tahun 7 kali ditolak, ajar dong. oh iya, biasanya begitu bang. Kalau 7 kali tolak biasanya bisa jadi 7 istri nanti. Sekarang kan ketiga nih, hati-hati. Bisa nambah 4 lagi nih. Kan 7 kan? Pas. 7 kali tolak, 7 kali harus payback. Itu yang dibilang balance. Bang Leonardo, pertanyaannya kayaknya ada pertanyaan penting saya lihat tadi Bang Leonardo ini. Apa Bang Leo? Udah cek checklist nih. Hah? Udah lupa ya? Oh iya, tidak apa-apa. Menarik ya cerita Pak Yusuf. Oh. Oh, banget. Inspirasional Pak. Tapi kita kembali ke Otong dulu ini. Apakah sebelum menikah yang ketiga ini sudah ada itu indikasi bahwa something's changing in me gitu? It's like Spider-Man. Maksudnya, ya, kok tiba-tiba perasaan ini kok pede banget gitu loh? Ada nggak kira-kira sebelumnya ini sebelum dites? Itu jadi dengan mengamalkan puasa Daud itu King of David kayak ada suara gitu loh. Kamu harus begini gini gitu, kayak ada petunjuk. Ada petunjuk. Oke. Tunjuk ya. Yang itu yang saya udah rasakan. Kemudian saya udah menikah resmi di masjid dan saya lakukan itu benar. Jadi terbukti gitu loh bahwa dengan puasa Daud itu bisa membagian istri, membagian keluarga, Rezeki juga kan? Karena kan rezeki juga, kemudian kesehatan. nih ya bagus kan, gula darah saya kan udah turun. Saya udah nggak orang lain. Kalau kita kena diabetes ke dokter, pasti dikasih obat. Ya. Obat itu bukan menyembuhkan diabetes, tapi menurunkan gula darah. Dan itu seumur hidup. Seumur hidup Nggak bisa stop itu nggak barang. bisa stop. Nah, ini saya dengan mengamalkan puasa Daud ini nurunkan gula darah itu dengan sendiri dengan alami. Nah, itu luar biasa itu. Itu jadi dampaknya pertama saya sehat, gula darah saya normal, kedua bisa membagikan istri tempat tidur. Itu udah terbukti dan sama sekali nggak terbayang. Wah. Begitu terbukti gitu istri saya ya ampun. Wush. Itu lihat fotonya itu aja udah kelihatan tuh. Mas Heri kan udah. Oh iya, saya sudah pakai tadi itu. Saya kan fotografer tadi lihat itu pandangannya dalam. Iya dalam. Nah, itu dia. Dan dibuktikan oleh ahli forensik ini. Dia tadi, dia kan dari bahasa tubuh dan gestur ahli gestur ini. dia sudah langsung bilang tadi begini. Udah. Dia angkat tahun bilang, udah. Ini barang itu. Udah. Ini istilahnya Pak Heri ini sangkurnya udah ketemu. Udah. Iya. Pas. Jadi orang muslim yang mau mungkin mencoba namanya puasa Daud ini.
seberapa berat menurut Pak Yusuf? Kalau saya selama nyerahin puasa Daud nggak merasa keberatan apa-apa. Awalnya ada nggak? Ada- Awalnya. Karena saya Namanya udah- semua pasti awal pasti ada sedikit dong. Awalnya kan saya udah biasa puasa Senin Kemis. Oh iya. Basicnya ada. Basicnya ada. Ya. Dari seminggu 2 kali setiap Senin dan Kemis. Kemudian saya tinggal diganti ke puasa Ditambah lagi Daud, ekstra. tambah. Secara manusia Tat ya, Iya. secara medikal lah, walaupun Iya. gua nggak jadi dokter ya, Iya. itu kan diabetes itu begitu kita kena obat, that's it. Sama jantung nanti. Iya. Itu butirnya kecil tapi itu nyawa. Rupanya dengan puasa Daud Senin Kemis itu Yahweh itu masuk. Iya. Iya. Iman. Itu dia iman. Itu dia. Ya, iman. Kalau bicara iman kita Iya udah nggak bisa. Udah. Kalau pakai nggak ada lagi, Bang. Kalau iman apapun Mantap. dilewatin, Iya, apapun dilakukan gitu loh. Nah, kita yang tidak kurang-kurang imannya begini ya, harus perbaiki topi dikit, miring dikit lah. Aduh. Waduh. Tapi emang wah, ini berat tadi. Iya. Ini waduh. Asal Bang kalau dijalani dengan ikhlas karena Tuhan karena Allah itu semuanya baik. Walaupun saya puasa sehari enggak merasa keberatan. Ridho gitu ya. Iya, jadi- apapun yang terjadi kita terima. Iya, Iya. iya itu. Iya, kalau ketika tidak ada ekspektasi, Bang, nggak expecting. Udah. Enggak semua orang. Iman, Bang, iman kembali. Dan iman ini bayangkan Senin Kamis terus puasa Daud itu kan sudah bilangnya Tuhan di atas saja pasti bilang emang dia lakukan kok. Ya sebagai manusia biasa ya. Ya, Kita makan super mie aja masih bersungut-sungut, men. masih lewat dah. Iya. Masih iya kan? Iya. Hari ini pun saya puasa Daud. Wah, Hari ini saya belum makan nasi, tapi nggak ada merasa lapar. Iya. Jadi ada kekuatan gitu. Iya. Ada kekuatan, jadi semuanya kan dari Tuhan datang. Iya. Antum belum makan. Andai kata Otong disuruh bertugas malam ini, itu tetap aja tuh langsung kayak singa. Itu malah lebih kuat. Karena aku udah biasa puasa Daud, itu kan proses otofagi regenerasi sel itu Iya. terbentuk. Iya. Itu Renew sel, organ-organ sel yang di renew. itu semua organ tubuh itu semakin bagus, termasuk barang laki-lakinya. kok jadi nefisilnya tetap siaga ya? 24/7. Karena banyak orang berpikir, Bung. Termasuk Bung Ferry ini, Oh, dia jadi pikir pikiran sebelum tadi. dia sikat dia, malah dia makan yang banyak. Oh, Dia bilang ini katanya harus makan steak, 4 telur ini semua. Padahal sebenarnya bahaya. Ikan salmon setengah, ya kan? Steaknya setengah matang, telurnya 6, semangkanya 2 gelas, Darah naik. tensi naik. Oke. Wow, menarik. Bang Leo, sudah ingat pertanyaan tadi? Masih belum. Terus Hah? Masih belum. Tadi karena kepotong. tapi iyo, gua baru tahu. Tapi kalau puasa itu, gua Jadi coba aja Bang, nanti dilihat informasi tentang intermittent fasting. Itu intermittent fasting itu udah diakui dunia Iya. internasional kedokteran. Ada proses autofagi. Autofagi itu proses regenerasi sel. Yes. Jadi sel-sel yang rusak dibuang Iya. atau dimakan dengan sel yang baru. Iya. Diganti regenerasi sel itu. Itu di saat kita lapar itu proses autofagi terbentuk. Jadi semua penyakit yang ada dalam diri kita itu karena tergantung apa yang kita makan. betul. Kira-kira model begini jenis puasa bagaimana kira-kira menurutnya? Apa ya kira-kira ada Ustadz ada kebayang nggak? Gua harusnya puasa apa Iya, nih? coba. Yang mulai aja Yang dulu. buat Mulai aja. beginner lah, Iya. Yang beginner, rookie lah. Iya. Kalau untuk menyehatkan badan, jadi abang biasakan aja misalnya begini, harus rutin ya. Misalnya malam terakhir makan misalnya jam 9 gitu. Aku sebelum jam 7-an lah. Oke, jam 7 terakhir makan, suapan terakhir. Kemudian besoknya malamnya jangan makan aja. Malamnya jangan makan lagi, tidur kan kita nggak makan. Iya. Tidur, kalau pengen haus minum aja nggak, minum air putih. Aku bangun paling Terus? jam 5. Oke, bangun jam 5 bagus. Itu dari jam 7 sampai jam 5, 10 lah, 10 sampai 10 jam. berapa, ya? Kemudian makan lagi pagi jam berapa? Aku pagi malah nggak makan. Enggak, pagi jam berapa? Yang bener, Pagi-pagi Fer.
breakfast gitu jam berapa? Aku ngopi aja. Jam berapa? Sebelum jam 7 lah. Iya, sekitar jam 7. Abang jam 7 malam terakhir makan sampai jam 7 pagi itu udah 12 jam. Itu udah intermittent fasting 12 jam. Ya, tapi kan menurut dokter kalau malam itu kan badan masih bekerja tuh, reduce whatever yang harus dikerjakan. Iya, selama proses 12 jam itu ada regenerasi sel itu terbentuk. Jadi abang biasakan aja itu kan dari jam 7 malam sampai 7 pagi itu udah 12 jam. Kalau bisa ditingkatkan lagi ke jam 9 jadi 12 jam 14 jam. Paling bagus minimal itu 16 jam. Oh, minimal 6. Itu lebih bagus. Semakin lama proses intermittent fasting itu semakin bagus. Jadi dicoba itu aja terus rutin setiap hari. Jadi malam jangan makan apa-apa. Yes, soalnya kalau enak Itu terus berjaga tiap hari gitu nanti akan badan lebih ringan. Itu yang dimulai lah begitu. Iya. soalnya sejak kemarin kan sakit 2 bulan. Sakit apa? Batuk pilek. Kayak sosok napas gitu. 2 bulan dari Februari sampai akhir Maret. Dokter gini udah dikasih obat. Tetap aja. Begitu habis antibiotik minta lagi udah nggak bisa. Iya kan, udah nggak kena nih. Iya. Udah akhirnya udah pergilah ke dokter lagi kan. Pola makan diganti. Iya itu pola makan. Jadi aku jadi Itu kan pola makan yang saya sebutin itu kan. Betul. Semuanya itu kuncinya itu makanan yang Di perut. Iya. Maka itu kan Lambung. kalau you telepon kan gue jam 5 pasti selesai makan nih. Iya, gue bilang gue harus makan dulu. Udah mandi semua, Iya. makan. Iya. Ya tapi saya pikir Bro Ferry ini sebelum tidur makan Indomie dulu dia sama telur nih. Pak, itu nggak ada di rumah. Gue nggak mau stok yang kayak gitu-gitu tuh. Indomie, telur ada karena istri. Ya. Gue harus makan telur juga. Indomie itu bagi gue bukannya jadi kayak habit ya. Oke, no. You sebelum tidur apa yang dimakan? Nggak ada. Sebelum tidur. Ini ada ustadz di sini loh, jujur. Enggak, karena gue harus bisa gitu. Iya. Kan, Tat? Tapi memang kelihatannya Bro Ferry ini kan ada perubahan agak sehat kelihatan. Ada ya? Gue kurusan, ya. Cuma yang belum bisa nih ini. Oh tenang, kalau dilakukan itu agak lambat dia bilang Pak Iya, Yusuf tadi akan pelan-pelan akan. Iya, karena dokter juga bilang kalau terlalu cepat dia kolaps. Bahaya. Itu operasi plastik. Iya, kan banyak tuh yang Iya, kolaps iya. gitu. Tat. Oh yang jatuh. Itu udah nggak bisa diet, itu harus dipotong di liposuction. Olahraga? Iya, kalau bisa olahraga itu lebih Aku nggak bisa tuh. olahraga. Tapi untuk sementara untuk Jantung kondisi, soalnya, ya ngerinya. itu pola makan harus tetap harus dijaga. Disclaimer dulu ya Pak Dan. Jadi tetap konsultasi sama dokter. Oh, iya. Cuma Itu ini lah. salah satu alternatif Masukan. kalau mau Betul. gitu kan. Iya, paling kan 2 minggu lagi kita harus ngobrol lagi nih sama Pak Ustadz. Dia kan nanti datang berbulan madu ke sini. Itu after honeymoon. Iya, insyaallah. After honeymoon. Iya. Nah, kita Bisa dilanjutkan. Ya. Jadi para pendengar yang di podcast Perantau ini Boogie Style khususnya ini perlu ini. Iya, ini informasi yang jarang, dan ini di luar negeri loh. Iya. Di luar negeri. Kita di New York ini. Yang orang yang hidupnya cuma uang gitu loh. Makannya nggak teratur. Ya. Kita harus jaga kondisi tubuh kita itu. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita. Kalau kita nggak jaga pola makan, itu gagal ginjal bisa, terutama diabetes, kemudian jantung, dan itu sewaktu-waktu bisa mendatangi kita gitu. Kita nggak ada kepastian besok kita masih hidup atau enggak. Tapi kita itu berangan-angan pengen hidup selamanya, bahwa dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya gitu. Dunia itu hanya sementara. Makanya kita di sini kita bersyukur, ya kan, walaupun kita berbeda agama tapi tetap bersatu. Betul. Kita persiapan gitu loh, bahwa ada kehidupan setelah dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, bukan. Dunia itu tempat untuk kita tinggalkan. Wah, Itu. dapatnya. Kita akan meninggalkan kehidupan ini dan nanti ada alam sendiri gitu loh. Bahwa ini di agama manapun sama aja, bahwa itu ada kehidupan setelah dunia ini. Betul. Kenapa di Amerika cenderung materialistis? Oleh karena itu kita jangan
terpaku sama material aja, tapi kita buat saling membantu. Kayak gini kan membantu, Oh, kasih iya, masukan, silaturahmi gitu loh. Susah loh di Amerika Itu kayak di gini, Amerika susah sekali. Betul. Kenapa saya juga menikah segera gitu? Maksudnya apa? Nanti saya kalau udah meninggal kan ada istri yang mengkafani gitu, mungkin menjaganya gitu. Kalau nggak gitu nanti tiba-tiba meninggal nggak ada yang ngurus. Itu jadi persiapan saya untuk saya umur 56 tahun sekarang, umat manusia kan umur 60-70 sekitar itu kita bonus gitu. Makanya dari sekarang kita sama-sama kita menyiapkan diri gitu. Kita jangan di Amerika ini hanya terpaku pada uang semua. Ya memang kita butuh uang, tapi kita harus kita persiapkan bahwa ada kehidupan sesudah dunia ini. Dan itu rahasia. Sewaktu-waktu kita nggak tahu angel of death coming tomorrow, kita nggak ada garansi. Jadi kalau ada teman yang kan ada teman banyak di sini anak muda udah nyerah, belum coba aja udah nyerah. Iya. Apa kira-kira apa yang you harus kasih you punya wejangan lah kira-kira apa? Itu bisa konsultasi one on one dulu. Berat. Gua ada. Itu dia. Ini kalau soalnya gua dengar tadi lagi ngobrol di luar. Pak Ustadz, gimana nih podcast? Wah, langsung gua dukung. Ustadz Yusuf harus bisa. Gua dukung banget kalau Ustadz punya YouTube. Karena apa? Yang modern sekarang ini, satu anak muda cepat putus asa. Right. Jarang sembahyang. Iya. Imagine ini bakal jadi kafirin semua. Iya, betul. Mikrofon coba tarik. Sedikit. Kasih ya. Iya. Itu semua orang kesini maunya cari duit. Iya, betul. Beli tas mewah, gaya-gayaan. Iya kan? Iya. Sholat nggak pernah giliran miskin, ya Allah. Iya, betul kan? betul sekali. Kenapa ini rabai tiba-tiba kayak Ustadz cara ngomongnya dia? Karena ini live. Ini nyata. Ini nyata. Kisah nyata. Ini bukan skrip. Iya, bukan skrip. Pengalaman hidup ya. Pengalaman Betul. gue aja dari tadi canggung kan ngomong. Iya. Anaknya gue manggil apa? Iya. Jadi kita klaim dulu sebentar. Pak Yusuf ini tidak mau dipanggil Ustadz sebenarnya, tapi Nggak karena bisa. sudah terbiasa, it's okay. Maksudnya sekarang ini Iya. saya tidak mau nanti dibilangin orang seolah-olah Bang Yusuf yang klaim dirinya ya. Dia wajar mendapat Iya. Ustadz itu karena dari hati. Prosesnya ini ya. Prosesnya itu kan seorang fotografer atau cinematography bukan paper yang dilihat, itu hanya untuk menanjakan ke orang, tapi orang yang melihat. You itu fotografer, you itu artis. Dia nggak bilang saya artis, enggak. Orang yang bilang begitu juga Ustadz. Iya. Oh iya, oke, understand kalau itu. Di luar sana ada orang yang membutuhkan seperti ini. Yes. Iya. Ada juga yang marah sama kita, tapi it's okay. Kalau marah, I don't care. Iya. Okay. Tapi I wanna somebody listen to this, ambil, kecamkan, balik ke diri. Iya. Mungkin dia nggak butuh hari ini tadi. Iya. Mungkin ini mah cerita Iya. ini mah dibikin-bikin ya udah di set up. Tapi begitu dia kena kasus yang similar, Iya. dia akan lihat ini. Langsung puasa Daud dia. Langsung puasa dapur. Iya kan? Kesannya setelah kita berbicara seperti ini apa kira-kira mengenai podcast Perantau, apa kira-kira kesannya berada? Waduh, saya merasa tersanjung, maksudnya diberi kesempatan untuk bisa bincang-bincang ini ya. Jadi maksud saya untuk menyampaikan pesan gitu loh, bahwa ini kisah hidup saya yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain yang mendengarkan gitu. Terutama di orang komunitas Indonesia itu sangat penting sekali. Jadi di Amerika itu ada suatu media yang bisa menyampaikan isi hati gitu, dan untuk bermanfaat untuk sesamanya. Dan dari abang bilang mungkin sekarang belum mendengarkan, tapi suatu saat nanti ada yang kena gitu sama persis gitu. Ini bagus sekali, ini menurut saya sangat setuju. Oke. Bang Leo. Good. Oh enggak. Jadi tutup dengan doa. Oh iya, betul. Ini bukan agama kita, sesuai bicara dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang bahasa Islam kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
peturan luar. Marilah uriku wangi na te